Apa hukum pacaran Pak Ustaz? Tak ada pacaran. Pacaran haram. Wala taqrabuz zina. Jangan mendekati zina. Ada jenis setan-setan itu yang akan hadir di rumah tangga bahkan sebelum itu terjadi. Jadi kalau belum terjadi ikrar, terjadi akad, maaf, itu setan berusaha mendekat-dekatkan supaya maksiat. Sebelum menikah, setannya itu berusaha bagaimana dua orang ini berzina. Mereka menganggap remeh hal ini. Yang katanya pacaran kaulah bulan, bullshit, omong kosong. Dan semuanya pacaran sebelum nikah tertuju kepada perzinahan. Sama dengan zina. Begitu kasih sayang ditumpahkan saat pacaran, begitu menikah sudah nggak ada sayangnya. Habis. Kenapa? Karena keharaman tetap saja sebuah keharaman. Pacaran ini jamaah mendekati zina. Tak ada itu. Pacaran itu penuh dengan penipuan, pencitraan, pembohongan. Begitu jalan berdua terpleset. Kenapa ya? Begitu dah beranak, jatuh, mampus lu itu. Kebanyakan orang tidak memahami, termasuk para pengemban dakwah pun yang sudah mempelajari Islam, mereka tidak paham bahwa di dalam Islam kehidupan laki-laki dan wanita terpisah. Maka ketika tidak ada hajat, tidak ada keperluan yang syar'i, maka tidak boleh seorang laki-laki berinteraksi dengan seorang wanita. Tangan kita berzina, mata kita berzina, hati kita berzina, dan yang terakhir kemaluan kita berzina. Alhamdulillah. Perempuan, kalian adalah timun. Laki-laki, kalian adalah durian. Timun berkawan sama durian tak pernah untung. Di atas bonyok, di atas bawah sobek, hancur tadi. Lalu mereka berkholwat dengan cara apapun. Mereka berkholwat di media sosial, mereka berkholwat di handphonenya, mereka berkholwat dengan menelpon, padahal semuanya sama. Karena kholwat tidak hanya bertemunya dua orang, tapi ketika pembicaraan itu membuai, lalu kemudian menafikan orang lain, dia berkasih-kasih sayang di situ, berbuai-buai dengan segala macam di situ, itu sudah termasuk berkholwat. Yang lucunya orang tuanya, pamitnya om, ya silakan. Silakan apa? Silakan zinai anak saya. Tidak, sekali tidak. Kalau aku katakan tidak, jangan bawa. Maka keperluan syar'i itu sudah diukur di dalam syariat. Seperti apa? Misal pendidikan, mereka boleh berkumpul satu sama lain selama dalam pendidikan, selama misalnya menuntut ilmu, apalagi dalam masalah pengobatan atau kesehatan, maka seorang laki-laki bisa berobat pada dokter yang wanita, demikian sebaliknya seorang wanita bisa berobat pada dokter laki-laki. Dalam masalah peradilan, ketika diperlukan untuk membuktikan sesuatu yang berkaitan dengan pengadilan, maka itu pun boleh. Dan perkara-perkara lain yang diperbolehkan oleh syariat, semuanya boleh. Itself is broken. Jangan terima botol kalau segelnya rusak. Botol aja yang harga 5.000 tak diterima, apalagi kalian. Tentu saja yang paling pertama, perbanyak istighfar dulu dari pelanggaran-pelanggaran agama. Itu yang jadi bahaya. Makanya setan ini disebutkan di Quran surah kedua ayat 102, paling kiri dari atas sampai pertengahan. Di tengahnya dikatakan yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Tugas dia memecah belah kehidupan rumah tangga. Nanti setelah menikah, tidak ada yang paling tidak menyenangkan kecuali pasangan sendiri. Setelah menikah, ini pacaran 2 tahun terus menikah, setannya datang lagi, bagaimana membuat dua orang ini bercerai. Jaga kehormatan kalian. Maka ini harus hati-hati, pergaulan pria dan wanita terpisah. Lah, mengapa begitu? Karena ini adalah bagian daripada tindakan preventif yang dilakukan oleh Islam, bahwa wanita dan laki-laki ini memang punya kecenderungan satu sama lain, maka mereka tidak diperbolehkan untuk bersama kecuali dalam hajat-hajat yang syar'i. Kalau sudah masanya kan tiba juga. Masalah yang datang nenek-nenek tak tahulah antara. Lah iya, laki-laki datang terus jemput sama-sama, pulang jam 12 malam, oh nggak apa-apa gimana? Nggak boleh, haram. Banyak-banyaklah mengkaji bagaimana sistem pergaulan di dalam Islam. Banyak-banyaklah mengkaji bagaimana Islam menempatkan laki-laki dan Islam menempatkan wanita. Kapan mereka boleh berkumpul? Kapan mereka harus terpisah sama sekali? Kapan ketika Allah memperbolehkan mereka bisa sama-sama untuk melakukan sesuatu? Jodoh di tangan Allah. Karena mudorotnya pasti ada. Maka istighfar dulu. Maka jangan bersama-sama kecuali memang ada keperluan. Maka yang pacaran segera menikah. Hamil 2 kali 3 kali nggak apa-apa. Punya anak banyak, pahalanya banyak. Kalau mampu menikah aja. Mau pegangan, mau ciuman, mau ke hotel, mau safar, fadhal silakan. Akad nikah, lamar baik-baik. Datang antum ke rumah perempuan itu, temuin orang tuanya. Nanti ngomong sama mertua, ketika anak akan menikah,
rumah pertama yang anak ketuk rumah yang ini tadi. Anak sekarang takut berzina. Sudahlah, anak akan mendekatkan diri kepada Allah, akan mendekatkan diri kepada Allah. Kalau nggak mampu menikah, jangan dibiarkan akhirnya kita terjebak dalam dosa. Wallahualam bishawab. Saya Felix Xiao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.